warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Langkuse dengan NPM 022722111150, mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat, Bapak Dr. Swito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penelitian menjelajahi dinamika pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga studi etnografi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan pada bab 1. Bab 1 ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan tinggi adalah masa transisi yang penting dalam kehidupan setiap individu, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan sosial, emosional, dan finansial. Di banyak negara, semakin banyak mahasiswa yang menikah atau hidup bersama pasangan mereka selama masa kuliah. Mahasiswa yang telah menapaki jenjang kehidupan berumah tangga ini seringkali dihadapkan pada tantangan finansial yang berbeda dengan mahasiswa lajang, karena mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, serta menyeimbangkan antara kewajiban akademik dan peran sebagai pasangan atau orang tua. Dalam era di mana biaya hidup terus meningkat, pengelolaan keuangan menjadi aspek penting dalam kehidupan setiap individu, termasuk di kalangan mahasiswa yang telah menapaki jenjang kehidupan berumah tangga. Mahasiswa yang menikah seringkali dihadapkan pada tantangan finansial yang unik, memerlukan keterampilan dan strategi pengelolaan keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta merencanakan masa depan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga, tetapi juga dapat memberikan landasan bagi pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih efektif dan relevan bagi populasi ini. Yang kedua yaitu motivasi penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendalami dinamika unik pengelolaan keuangan di antara mahasiswa yang sudah menikah, yang seringkali diabaikan dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola-pola praktik dan motivasi di balik pengelolaan keuangan mereka, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial memengaruhi keputusan keuangan mereka. Yang ketiga yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian akan berpusat pada pengkajian secara mendalam tentang bagaimana mahasiswa berumah tangga mengelola keuangan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini termaksud pengamatan terhadap strategi pengelolaan keuangan, peran keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya dan nilai dalam pengambilan keputusan keuangan, serta dampaknya terhadap dinamika rumah tangga dan hubungan interpersonal. Dalam konteks tersebut, fokus penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan dinamika pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga, dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi keputusan keuangan mereka. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa yang telah menikah mengelola keuangan mereka sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan keuangan yang digunakan, faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi keputusan keuangan mereka, serta dampaknya terhadap stabilitas rumah tangga dan hubungan interpersonal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang realitas keuangan yang dihadapkan oleh mahasiswa berumah tangga dan membantu dalam pengembangan program-program pendidikan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah 3 tujuan penelitian yang dapat dijadikan fokus utama. Yang pertama, memahami strategi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh mahasiswa berumah tangga. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor budaya dan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak pengelolaan keuangan terhadap stabilitas rumah tangga dan hubungan interpersonal mahasiswa berumah tangga. Dan yang kelima yaitu kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini terdiri atas 2. Yang pertama secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang dinamika pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga, yang dapat memperkaya teori-teori
terkait perilaku keuangan, pengembangan keluarga, dan sosial budaya. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan dalam konteks spesifik tersebut. Yang kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-profit untuk mengembangkan program-program pendidikan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berumah tangga. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan keuangan mereka, serta membantu mereka mengelola keuangan secara lebih efektif dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pengelolaan keuangan merupakan aspek yang vital dalam kehidupan setiap individu, terutama bagi mereka yang telah memasuki tahap pernikahan dan memulai perjalanan keluarga baru. Dalam konteks mahasiswa berumah tangga, dinamika pengelolaan keuangan menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari. Studi etnografi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana mahasiswa berumah tangga menghadapi tantangan dan mengelola keuangan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian tentang pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga tidak hanya memberikan pemahaman tentang praktik keuangan mereka, tetapi juga mengungkapkan dinamika hubungan interpersonal, peran gender, dan pengaruh budaya terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini dapat menyelami realitas kehidupan sehari-hari mahasiswa berumah tangga, menggali nilai-nilai kepercayaan dan praktik keuangan yang membentuk pola perilaku mereka. Selanjutnya kita masuk pada isi kajian pustaka. Isi kajian pustaka ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, teori pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga adalah proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan uang serta sumber daya keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan keluarga. Ini mencakup pembuatan anggaran, pengendalian pengeluaran, manajemen uang, investasi, tabungan, dan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga tentang masalah keuangan. Tujuannya adalah menciptakan kestabilan finansial dan kesejahteraan bagi keluarga. Menurut Suwarni dan Sawal pada tahun 2020 mempraktikkan model akuntansi sederhana yang dalam hal ini adalah pencatatan keuangan dalam rumah tangga, sangat membantu tiap keluarga untuk mengelola keuangan secara maksimal dan efektif dengan harapan agar ekonomi keluarga dapat stabil dan bisa menghadapi ancaman-ancaman terkait dengan keadaan keuangan di masa depan. Hasil penelitian Nurdiansari dan Sri Wahyuni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Yulianti pada tahun 2016 menyatakan hasil penelitian bahwa praktik pengelolaan keuangan dalam rumah tangga keluarga akuntan dan non-akuntan bervariasi, di mana tidak hanya dilatar belakangi oleh pendidikan namun juga disebabkan oleh status pekerjaan, unsur geografis, dan mental yang dimiliki oleh pasangan dalam mempraktikkan akuntansi atau pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu teori peran gender dalam pengelolaan keuangan keluarga terhadap literasi keuangan. Literasi keuangan menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan dan keterampilan motivasi dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan. Untuk mementingkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi secara sederhana, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan individu dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan. Dwi Astanti dan Hidayat pada tahun 2016.
Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan seseorang agar terhindar dari masalah keuangan. Munculnya masalah keuangan bukan saja karena rendahnya tingkat pendapatan, namun juga bisa berasal dari kurangnya pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Indeks literasi keuangan di Indonesia masih dalam kategori rendah. Mahasiswa merupakan bagian dari lapisan masyarakat dengan jumlah yang cukup besar untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Karena di kemudian hari mahasiswa akan memasuki dunia kerja sehingga dapat mengelola keuangan secara mandiri. Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat juga harus memiliki literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mahasiswa dapat memulai bentuk sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan secara matang dan berorientasi pada kesejahteraan di masa depan. Yang ketiga yaitu konsep pengelolaan keuangan rumah tangga. Teori siklus kehidupan menggambarkan bahwa pola pengeluaran dan tabungan rumah tangga cenderung berubah seiring dengan tahap-tahap dalam siklus kehidupan keluarga, seperti pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, dan pensiun. Pada setiap tahap ini, prioritas keuangan dan strategi pengelolaan keuangan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Misalnya, pasangan yang baru menikah mungkin lebih fokus pada pembentukan modal untuk masa depan bersama, seperti pembelian rumah atau investasi jangka panjang. Saat memiliki anak, prioritas keuangan mereka mungkin bergeser ke pendidikan dan perawatan anak. Kemudian menjelang pensiun, keluarga mungkin lebih memperhatikan rencana keuangan jangka panjang dan pensiun. Yang kelima yaitu mahasiswa berumah tangga, tantangan dan kebutuhan finansial. Teori ini menggambarkan bahwa mahasiswa yang menjalani peran sebagai pasangan atau orang tua menghadapi tantangan dan kebutuhan finansial yang unik dibandingkan dengan mahasiswa non berumah tangga. Tantangan tersebut meliputi pendapatan terbatas, manajemen waktu yang kompleks, perencanaan keuangan yang rumit, dan ketergantungan pada dukungan sosial. Mahasiswa yang sudah berumah tangga memiliki tantangan dan kebutuhan finansial yang unik. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah yang pertama, manajemen waktu. Mahasiswa berumah tangga harus membagi waktu mereka antar kuliah, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga. Mereka perlu menyusun jadwal yang efisien untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi semua kewajiban mereka tanpa mengorbankan kualitas waktu bersama keluarga. Yang kedua, tanggung jawab finansial. Sebagai kepala keluarga, mahasiswa berumah tangga bertanggung jawab atas kebutuhan finansial pasangan dan mungkin anak-anak. Ini mencakup pembayaran sewa rumah, tagihan utilitas, belanja kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya hidup tambahan. Selain biaya hidup pribadi, seperti makanan, transportasi, dan pakaian, mahasiswa berumah tangga juga harus mempertimbangkan biaya tambahan untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Ini bisa termasuk biaya perawatan anak, asuransi kesehatan keluarga, dan dana darurat untuk situasi tak terduga. Dan yang keempat yaitu pendapatan terbatas. Meskipun mungkin memiliki pendapatan dari pekerjaan paruh waktu atau magang, mahasiswa berumah tangga mungkin belum memiliki pendapatan yang stabil atau mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan finansial mereka. Ini menimbulkan stres dan kekhawatiran mengenai keuangan keluarga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, mahasiswa berumah tangga perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang rinci dan realistis adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan baik. Mereka perlu menetapkan prioritas pengeluaran dan memantau pengeluaran mereka secara berkala. Yang kedua, cari sumber. Selain pekerjaan paruh waktu, mahasiswa berumah tangga dapat mencari peluang penghasilan tambahan seperti beasiswa, bantuan keuangan, dan usaha sampingan yang sesuai dengan jadwal kuliah dan tanggung jawab keluarga. Dan yang ketiga, memanfaatkan dukungan keluarga dan komunitas. Berbagai tanggung jawab dan dukungan dengan pasangan, keluarga, dan teman dapat membantu dalam mengatasi tantangan finansial dan manajemen waktu. Mereka juga dapat mencari bantuan dari lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan dukungan bagi mahasiswa berumah tangga. Dan yang keempat yaitu pendidikan keuangan.
meningkatkan literasi keuangan mereka dengan mempelajari konsep dasar seperti pengelolaan utang, investasi, dan perencanaan pensiun dapat membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik untuk masa depan mereka dan keluarga mereka. Yang kelima yaitu jaga keseimbangan. Penting bagi mahasiswa berumah tangga untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Ini melibatkan pengaturan prioritas yang bijaksana dan komunikasi yang baik dengan pasangan dan keluarga untuk mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan finansial yang akademis mereka. Yang kelima yaitu metode etnografi dalam penelitian kualitatif. Istilah etnografi dewasa ini menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi peneliti sosial. Sejatinya etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengekspor suatu budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Breuer pada tahun 2007-2006 yang menempatkan etnografi sebagai salah satu prinsip metode penelitian ilmu sosial yang masuk kategori penelitian kualitatif. Etnografi bukanlah satu-satunya pendekatan dalam penelitian kualitatif. Beragam pendekatan seperti fenomenologi, etnometodologi, ground research, studi kasus, analisis wacana juga merupakan bagian dari metode kualitatif. Di sini, tugas penelitian yang harus cermat memilih pendekatan yang relevan dengan setting penelitiannya etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan penuh, peneliti mengeksplor budaya masyarakat dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Jadi kesimpulan dari isi kajian pustaka ini adalah menurut Pratama, pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik membutuhkan peran seorang yang handal dalam akuntansi rumah tangga, yaitu ibu rumah tangga yang cenderung lebih banyak mengatur keuangan dalam keluarga. Ibu rumah tangga dituntut membuat dan merencanakan keuangan rumah tangga agar seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Hasil penelitian Nurdiansari dan Sriwayuni menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Yulianti menyatakan hasil penelitiannya bahwa praktik pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dilatar belakangi oleh pendidikan, namun juga disebabkan oleh status pekerjaan, unsur geografis, dan mental yang dimiliki oleh pasangan dalam mempraktikkan akuntansi dalam rumah tangga. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari 7 subbab. Yang pertama, pendahuluan. Masalah rumah tangga merupakan kelompok yang unik dan seringkali dihadapkan pada tantangan finansial yang kompleks. Kehidupan sebagai mahasiswa sudah cukup menuntut dipadukan dengan peran sebagai pasangan atau orang tua. Menciptakan dinamika keuangan yang unik tantangan tersebut termasuk manajemen anggaran keluarga, pengelolaan utang, pendidikan, dan penyesuaian pengeluaran dengan pendapatan terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga menjadi penting untuk memahami realitas keuangan mereka dan mengidentifikasi strategis yang tepat untuk mendukung keberhasilan finansial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi serta secara mendalam pengalaman praktek dan dinamika pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa berumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan kondisi finansial mereka, tetapi juga akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, strategi pengelolaan keuangan yang digunakan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian terdiri atas 4. Yang pertama, partisipasi observatif. Penelitian ini akan melibatkan partisipasi observasi, di mana penelitian akan menghabiskan waktu secara langsung di lingkungan yang dihuni oleh mahasiswa berumah tangga. Selama observasi, penelitian akan mencatat praktek pengelolaan keuangan yang diamati, interaksi antara anggota keluarga, serta dinamika keuangan sehari-hari. Yang kedua, wawancara mendalam. Selain observasi, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pengamatan
persepsi dan strategi pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga. Wawancara akan dilakukan dengan anggota keluarga secara individual maupun dalam kelompok, dan akan difokuskan pada topik-topik seperti penghasilan, pengeluaran, prioritas keuangan, dan strategi manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu analisis konten. Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Ini melibatkan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi pola-pola dan temuan yang muncul dari data. Analisis ini akan membantu dalam memahami berbagai aspek dan pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga, termasuk faktor yang mempengaruhi tantangan yang dihadapi dan strategi yang digunakan. Yang keempat yaitu verifikasi triangulasi. Untuk mementingkan validasi dan reliabilitas hasil, teknik verifikasi triangulasi akan digunakan. Ini melibatkan membandingkan dan mencocokkan temuan dari berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih kuat dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama periode 3 bulan, dimulai daripada bulan Maret 2024 hingga Juni 2024, untuk memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk mengamati dan memahami dinamika pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga. Yang keempat yaitu situs dan informan penelitian. Penelitian akan dilakukan di kampus-kampus yang memiliki mahasiswa berumah tangga yang representatif. Informan penelitian akan dipilih melalui teknik proposif sampling untuk memastikan variasi dalam pengalaman keuangan. Situs dan informan penelitian ini juga terdiri atas beberapa. Yang pertama, teknik pemilihan informan, yaitu informan peneliti akan dipilih melalui teknik proposif sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan akan mencakup situs sebagai mahasiswa berumah tangga, tingkat keterlibatan dalam pengelolaan keuangan keluarga, dan keragaman latar belakang sosial dan ekonomi. Yang kedua, prosedur pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan yang terpilih. Observasi dilakukan dengan menghabiskan waktu di lingkungan yang dihuni oleh informan, memperhatikan praktek pengelolaan keuangan sehari-hari, interaksi antar anggota keluarganya. Dan yang ketiga yaitu kriteria keberhasilan penelitian. Keberhasilan penelitian ini akan dinilai berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga. Hal ini meliputi pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, strategi pengelolaan keuangan yang digunakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Yang kelima, kita masuk pada subbab yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan catatan lapangan. Selain itu, dokumen-dokumen terkait keuangan seperti rekening bank dan tagihan juga akan dianalisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan studi etnografi. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Yang pertama, observasi partisipatif. Penelitian akan melakukan observasi langsung di lingkungan yang dihuni oleh mahasiswa berumah tangga. Observasi partisipatif memungkinkan penelitian untuk mengamati secara langsung praktek pengelolaan keuangan sehari-hari, interaksi antara anggota keluarga, serta dinamika keuangan yang terjadi di lingkungan tersebut. Yang kedua, wawancara mendalam. Selain observasi, penelitian ini juga akan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih. Wawancara akan dilakukan secara satu-satu maupun dalam kelompok kecil, tergantung pada preferensi informan. Dan yang ketiga, catatan lapangan. Selama proses observasi dan wawancara, peneliti akan mencatat catatan lapangan yang detail dan sistematik. Catatan ini akan mencakup semua informasi yang diperoleh selama pengumpulan data, termasuk pengamatan, temuan, refleksi, dan kesimpulan. Sementara catatan lapangan akan menjadi referensi yang penting dalam proses analisis data. Yang keenam yaitu teknik pengujian kredibilitas data. Pengujian
Kredibilitas data sangat penting dalam memastikan keandalan dan validitas informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengujian kredibilitas data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut. Yang pertama, triangulasi sumber. Teknik triangulasi akan digunakan untuk membandingkan dan mencocokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen akan dipertimbangkan bersama untuk mencari kesesuaian dan konsistensi informasi. Yang kedua, triangulasi metode. Selain membandingkan berbagai sumber data, penelitian ini juga akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Dengan menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara bersama-sama, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, refleksiti. Penelitian secara kritis merefleksikan posisi pengalaman dan sudut pandang pribadi mereka dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menyadari dan mengakui potensi bias atau prasangka yang mungkin dimiliki, peneliti akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap hasil penelitian. Yang keempat, member checking. Setelah pengumpulan data, penelitian akan mengembalikan hasil analisis kepada informan atau partisipan untuk divalidasi. Yang kelima, audit trail. Seluruh proses penelitian termasuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi akan didokumentasikan secara rinci dalam bentuk audit trail. Yang ketujuh itu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk meliputi analisis naratif dan analisis sistematik. Analisis naratif dan akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan cerita atau narasi tentang pengalaman dan dinamika pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga secara terperinci. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di sekitar pengelolaan keuangan tersebut. Selain itu, analisis tematik akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti strategi pengelolaan keuangan, tantangan finansial, atau persepsi terhadap keberhasilan finansial. Dan terakhir yaitu simpulan. Simpulan dari bab 3 ini yaitu melalui pendekatan studi etnografi, penelitian ini berhasil menggambarkan dengan mendalam pengalaman dan dinamika pengelolaan keuangan mahasiswa berumah tangga. Berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik pengelolaan keuangan yang unik di kalangan kelompok ini. Pengujian kredibilitas data yang cermat termasuk triangulasi sumber dan refleksivitas peneliti, memastikan keandalan hasil penelitian analisis data dengan pendekatan naratif dan tematik, memungkinkan penyusunan temuan yang signifikan yang dapat memberikan wawasan yang baru tentang realitas keuangan mahasiswa berumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan strategi pendidikan keuangan dan dukungan yang sesuai bagi kelompok ini, serta menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Nah, itulah presentasi proposal penelitian dari saya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.